Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini berjumpa bersama saya Habibi di channel Pusdikat PKU Muhammadiyah. Saat ini saya sedang bersama Bapak Ustadz Ziyad dan juga Ibu Emi. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai organisasi Muhammadiyah serta perkembangannya hingga periode saat ini. Barangkali mungkin di awal kita mau tanyakan kepada Ustadz, bagaimana sejarahnya mengenai Muhammadiyah untuk sahabat semua biar sahabat bisa mengetahui. Para pemirsa, kita tahu bahwa Persyarikatan Muhammadiyah ini adalah organisasi yang berdiri pada tanggal 18 November 1912 atau pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta. Organisasi ini tidak hanya bersifat lokal, regional, nasional, bahkan dunia untuk saat sekarang ini. Sudah sampai ke Sudah puluhan pimpinan cabang istimewa berdiri di berbagai negara. Dalam data catatan ada sekitar 25 PCM yang berdiri di luar negeri. Baik. Maka ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu memberikan sumbangan yang besar. Bahkan kalau kita dalam konteks keindonesiaan, jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Begitupun juga ada namanya dulu Penolong Kesengsaraan Umum PKO pada ejaan lama namanya. Lah sekarang namanya MPKU yang khusus membawai apa yang disebut dengan amal usaha bidang kesehatan. Di antaranya seperti di depan gedung kita ini ada Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, dan di Jakarta ini ada 4, ada 5 dengan Taman Puring. Maka karena itulah inilah bagian dari sumbangan besar Muhammadiyah dalam bidang kesehatan, menyehatkan masyarakat Indonesia, membantu program pemerintah. Selain itu juga dalam pencerahan, pencerdasan melalui sekolah-sekolah. Ada lebih dari 20.000 pendidikan anak usia dini atau TK, dan kemudian ada puluhan ribu untuk sekolah dasar hingga sampai sekolah menengah atas, dan 171 perguruan tinggi serta ratusan rumah sakit, belum lagi panti asuhan, para dai dan lain-lain. Inilah saya kira organisasi besar Persyarikatan Muhammadiyah kita. Baik. Tadi sempat Ustadz juga jelaskan ke kami bahwasanya sampai saat ini perkembangan sudah sampai ke mancanegara ya. Iya. Nah, itu kalau untuk mancanegara itu bentuknya seperti apa? Kalau di luar negeri kita punya lembaga pendidikan seperti di Muhammadiyah Australia College yang ada di Melbourne, Victoria State, negara bagian Australia di Victoria. Itu kita berdiri lembaga pendidikan. Begitu juga di Malaysia kita punya namanya University Muhammadiyah Malaysia. Dan di Malaysia kita juga punya sanggar-sanggar pendidikan, sanggar belajar yang berfungsi menampung anak-anak pekerja migran. Saya berkunjung beberapa kali di Kuala Lumpur, di Kampung Baru itu ada beberapa semacam itu. Begitupun dalam konteks kemanusiaan dengan menolong saudara-saudara kita migran, keluarga migran di sana. Dan juga kita punya lembaga pendidikan TK yang ada di Kairo, Mesir. Dan kita juga membantu program-program internasional, seperti baru-baru ini kita membantu masjid yang ada di Uganda. Dan yang tadi organisasi kita di luar itu sifatnya karena istimewa, karena kita ini organisasi nasional, tapi di luar negeri mengkaitkan kita, maka namanya pimpinan cabang istimewa yang langsung di bawah payung kendali pimpinan pusat Muhammadiyah yang ada di kantor Indonesia itu di Jakarta ataupun di Yogyakarta pimpinan pusatnya. Oh baik, jadi sampai saat ini sudah sampai ke mancanegara, bahkan tadi sampai sudah ke Uganda ya. Iya. Dan juga tidak hanya di bidang kesehatan, pendidikan, tetapi juga di bidang kemanusiaan. Iya. Nah mungkin juga hingga saat ini teman-teman juga ingin tahu kalau di Indonesia ini Ustadz dan juga Ibu adalah anggota dari BPH Muhammadiyah. Iya. Jadi kalau kami ini, saya misalkan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2022. Ini sudah mau berakhir kalau terbentuknya pengurus baru. Kalau Ibu Emi ini adalah salah satu unsur Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Kemudian oleh PP Muhammadiyah, rumah sakit yang menjadi milik Muhammadiyah yang dari Jakarta ini
membentuk perwakilan kewenangan dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk membina, mengawasi pelaksanaan jalannya rumah sakit, maka dibentuk namanya BPH, Badan Pelaksana Harian. Di bawahnya itu adalah ada para direksi, ada dirut dan direktur-direktur yang membawai, yang menangani langsung operasional rumah sakit. Maka kemudian BPH ini adalah mengawasi, membina pelaksanaan rumah sakit ini supaya berjalan sesuai dengan ketentuan dari Rumah Sakit Muhammadiyah, tidak semata-mata untuk usaha, tetapi banyak dalam konteks bagaimana ada dimensi amalnya. Amal itu maksudnya adalah ada dimensi kemanusiaan, menolong orang-orang yang tidak mampu bisa berobat di rumah sakit milik Muhammadiyah di seluruh wilayah Indonesia. Wabil khusus yang kita ini adalah berada di bawah payung Rumah Sakit Islam Jakarta di bawah naungan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kami BPH itu adalah yang mewakili Muhammadiyah. Kalau di dalam struktur negara itu semacam kami ini komisarisnya. Oh baik. Iya, komisarisnya. Kalau kami ini BPH. Baik. Ya. Bedanya kalau komisaris dimilih lembaga negara itu adalah bergaji. Nah, kalau ada gaji lah. Kalau kami ini adalah langsung gajinya adalah dicatat oleh malaikat dan insya Allah nanti kita akan di akhir. Jadi itulah salah satu dimensi yang tidak ada di tempat lain. Kekhasan dalam konteks untuk kami ini. Tapi kalau para direktur, direksinya ini adalah profesional, kita beri salary sebagaimana standar normal. Normalnya perusahaan berjalan berarti ya tadi ya Ibu ya. Nah, mungkin berlanjut mengenai BPH juga, kita berbicara ke depannya. Sebelumnya mungkin juga sahabat ingin tahu juga, kalau tadi berbicara di Indonesia sudah ada rumah sakit, mungkin juga sudah ada pendidikan, ada universitas juga. Nah, berapa banyak sih sebarannya nih kira-kira nih Tat atau Ibu mungkin barangkali mau menjawab, rumah sakitnya sudah ada berapa dan juga kalau Rumah Sakit Muhammadiyah, catatan terakhir itu ada dalam bentuk rumah sakit ada 120. Yang ke 120 itu adalah Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan. Tapi kalau bersama klinik atau balai kesehatan maka jumlahnya bisa sampai 400-an. Kan ada namanya klinik di tingkat, tapi kalau dalam bentuk rumah sakit besar dalam makna ini itu 120 tadi. 120 ya. Nah, kalau katakanlah ada masyarakat yang tidak mampu gitu, kemudian ingin memperoleh bantuan dari Muhammadiyah dengan fasilitas tadi, kemanusiaan, kira-kira bagaimana ya Tat ya? Apakah cukup datang saja kah atau bagaimana kira-kira? Caranya sebagaimana yang ada, tentu kalau dia sudah emergensi dan darurat datang ke rumah sakit. Baik. Tapi biasanya begini, jadi kita ini juga ada namanya, kalau ada pengantar dari kelurahan atau pimpinan ranting atau cabang Muhammadiyah setempat menyatakan bahwa ini dari keluarga tidak mampu, maka biasanya Muhammadiyah memberikan diskon. Kalau tidak mampu sama sekali, maka otomatis free lah. Sekarang ini kan sudah ada dalam konteks BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional kita, JPN. Maka otomatis kita bermitra dengan lembaga negara ini, BPJS lah. Selama ini kita patut sebagaimana Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo menyampaikan dalam milad ke beberapa waktu yang lalu, apresiasi terhadap rumah sakit dalam sumbangannya termasuk penanganan COVID, dan juga membantu BPJS. Rumah sakit kita ini pernah menalangi sampai 1,2 triliun. Masya Allah, itu angka yang kecil. Artinya kita nalangi di kemudian hari baru kemudian negara membayarnya. Inilah saya kira salah satu bentuknya. Inilah bagian dari Dharma Bakti peran Muhammadiyah karena cintanya kepada bangsa Indonesia. Ya baik, insya Allah kita maju terus. Dan mungkin sekarang lanjut ke Ibu Emi, Ustaz. Ibu Emi, saya mau tanya mengenai BPH. Berarti Ibu Emi di sini selaku di anggota BPH. Baik. Barangkali BPH-nya ini ke depannya harapannya seperti apa sih Bu? Dan mungkin peranannya dulu seperti apa, dan juga nilai-nilai yang ingin ditanamkan ke depannya untuk BPH ini seperti apa? Ya. Baik, terima kasih. Nah, apa yang tadi disampaikan Ustadz Jad sebagai bentuk secara keumatan, kebangsaan gitu ya,
peran Muhammadiyah, tentu salah satu bagian dari tadi yang dikatakan bahwa Muhammadiyah juga memiliki amal usaha. Nah, salah satunya yang kita sedang kemudian saat ini ada ya di tempat kita, yaitu amal usaha kesehatan. Nah, BPH bagian dari pelaksana harian yang kemudian ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas terkait dengan pengawasan, pembinaan. Nah, di dalam BPH ini tidak hanya rumah sakit yang kemudian menjadi amal usaha yang ditangani, tetapi juga salah satunya ada Pusdiklat ya, Pusat Pendidikan dan Latihan. Nah, kenapa menjadi berkepentingan Pusdiklat ini hadir di bawah naungan BPH? Ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kapasiti sumber daya insani yang khususnya di tenaga kesehatan maupun non medis. Nah, kami berharap bahwa memang sesuai dengan visinya BPH bahwa ingin mewujudkan rumah sakit dan Pusdiklat tentu sebagai bagian dari itu adalah untuk menguatkan nilai-nilai Islami unggul tangguh dalam hal untuk mensinergikan dari proses-proses yang ada di dalamnya. Nah, pada hal yang ingin saya jelaskan terkait dengan Pusdiklat bagian dari BPH itu sendiri, bahwa memang kami berharap sekali ke depan dengan kemudian dengan adanya Pusdiklat ya, kita nanti bertransformasi tidak hanya sekedar kemudian konsepnya, tetapi juga layanan-layanan yang kemudian dikembangkan. Niscaya kita berharap ini akan menjadi e-learning center, artinya lebih luas gitu ya. Baik. Dan juga jangkauannya lebih besar. Tadi Ustaz Jad katakan ada sampai sekitar 120 rumah sakit gitu ya, dan ratusan ya untuk klinik, dan ini juga kan harus menjadi jangkauan dari Pusdiklat untuk meningkatkan capacity building dari sumber daya insaninya. Nah, inilah yang kemudian kita berharap Pusdiklat ke depan ini menjadi center of excellence dari proses penguatan pengembangan sumber daya insani terutama di medis ya dan juga non medis. Nah, kami berharap nilai-nilai yang kemudian secara budaya yang ingin kita bangun ya, sesuai dengan sifat-sifat kenabian gitu ya, dengan staf itu sidik, tablik, amanah dan fatonah yang diturunkan kemudian menjadi nilai-nilai di dalam Pusdiklat ini adalah smart ya, seperti yang kemudian kita lihat. Artinya ini menjadi sebuah kekuatan bahwa untuk membangun nilai-nilai itu menjadi karakteristik yang terinternalisasi, itu nggak bisa konsep dan kemudian hanya edukasi sosialisasi, tapi lebih kepada bagaimana ini menjadi latihan, kemudian pendidikan dan proses-proses lainnya, sehingga proses itu menjadi kekuatan yang ketika dihabitualitaskan atau terus-menerus dia menjadi bagian dari perilaku gitu ya. Nah, saya kira itu. Jadi berkelanjutan ya Bu ya. Betul. Dan juga mengenai Pusdiklat ini, apakah hanya untuk para praktisi Bu, ataukah bahkan untuk pelajar yang tadi masih belajar juga, mahasiswa juga sudah bisa mengikuti agenda-agenda juga yang sudah di Pusdiklat juga? Sebenarnya begini ya, sasaran ini kan lebih umum ya. Baik. Karena kita kan punya fakultas kedokteran. Kita punya di beberapa PTM yang kita punya ada di Jakarta ya, seperti UHAMKA dan juga UMJ yang punya fakultas-fakultas kesehatan gitu ya, atau non kesehatan juga, karena kan di sini kapasitinya tidak hanya sekedar pada proses itu ya, tapi lebih ke umum. Misalnya public speaking itu kan tidak hanya untuk misalnya satu ini ya, tapi semua orang bisa. Perlu sekali. Artinya ini juga bisa dikembangkan. Tidak hanya di kalangan perguruan tinggi, tapi sampai kepada pimpinan tadi. Ada cabang Muhammadiyah, ada Aisyah, ada PDM. Silahkan, artinya ini terbuka ya. Ini ada rumah kita. Saya kira ini bagian dari cara kita tadi memantaskan diri Muhammadiyah dan Aisyah untuk menjadi betul-betul organisasi dan SDI yang ada di dalamnya itu meningkat ya, kualitasnya juga ya Bu ya. Baik, saya rasa informasinya cukup. Dan mungkin di sesi kali ini nanti kita akan lanjut juga dengan Ibu Nuri, Bapak Ibu. Nanti selaku Kepala Pusdiklatnya ya, Bapak Ibu, kita akan bahas lagi lebih detail mengenai Pusdiklat. Barangkali sebagai penutup, harapan dari Bapak mengawali juga tahun 2023 ini, Ibu juga harapannya bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton channel kita ini. Mungkin dari Pak Ustadz terlebih dahulu. Para pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu dari misi utama Muhammadiyah itu adalah
gerakan Islam untuk mencerdaskan dan mencerahkan. Karena itulah mencerdaskan dan mencerahkan ini melalui amal-amal usaha pendidikan, amal usaha kesehatan, dan amal usaha dakwah yang lainnya, termasuk adalah dakwah melalui kesehatan. Ini adalah misi dakwah sekaligus misi kemanusiaan. Karena itulah kita membentuk namanya Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang dikenal dengan PKU Muhammadiyah ini sebagai pusat unggulan untuk melatih mendidik tidak hanya aspek dalam bidang medis, non medis, tapi juga tentang leadership. Inilah saya kira sumbangan besar Muhammadiyah untuk Indonesia. Baik Ustadz, barangkali berlanjut ke Ibu silakan. Baik. Prinsipnya bahwa dalam proses menguatkan nilai-nilai yang ada, tentu apa yang disampaikan tadi terspiriti ya, nilainya itu ada ruhnya, yaitu apa? Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Artinya disinilah plus dari nilai-nilai yang akan kita bangun. Jadi Pusdiklat tidak hanya sebagai bagian dari proses peningkatan kapasiti pada tataran secara umum, tapi lebih khusus adalah plusnya adalah juga terutama di internal ya, Muhammadiyah Aisyah ini adalah Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kita berharap bahwa dengan adanya internalisasi nilai-nilai yang kemudian kita bangun di semua aspek ya secara holistik integratif, itu mampu menguatkan dan mendapatkan ya kualitas sumber daya insani yang memang betul-betul kita harapkan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Pak Ustadz, Ibu, terima kasih atas waktunya. Sahabat, tetap saksikan video kali ini. Selanjutnya kita akan berbicara dengan Bu Nuri, membahas lebih detail mengenai Pusdiklat PKU Muhammadiyah. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Podcast, semakin cerdas menonton podcast.